Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'amalihi fid dharaini amin. Wa qul lan ucapa sapa sira inda naumika ing dalem sandinge turu sira. Ketika mau tidur ucapkanlah doa ini. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfirli dzambi Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka Allahumma bismika ahya wa amut wa a'udzubika Allahumma min syarri kulli dhi syarr wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Doanya panjang ini lumayan, baru kita baca sedikit. Kemudian terusnya lagi, Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syai' wa antal akhiru falaisa ba'daka syai' wa antal zahiru falaisa fawqaka syai' wa antal batinu falaisa dunaka syai' yaqdi 'anni ad-daina wa aghnini minal faqri. Ada satu poin doa ini ya. Bayarlah hutang saya dan jadikanlah saya kaya ya. Jangan sampai fakir. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in amattaha faghfir laha wa in ahyaitaha faghfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Nah, ini. Ya Allah, engkaulah yang menciptakan diriku dan engkaulah yang mewafatkannya. Bagimu kematian dan kehidupannya. Nah, andaikan engkau mematikannya, maka ampunilah ia. Dan andaikan engkau menghidupkannya, maka jagalah dia dengan penjagaan engkau pada hamba-hambamu yang solih. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, saya minta kepada engkau maaf dan afiyah dan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah, dalam agama, dunia dan akhirat. Allahumma ayqidhni. Ya Allah, bangunkanlah aku fi ahabbis saati, dalam saat-saat yang paling engkau cintai, fi ahabbis saati ilaika. Jadi minta dibangunkan pada saat-saat yang paling dicintai oleh Allah. Saat-saat yang paling dicintai Allah itu ya saat ibadah tengah malam. Jadi minta supaya nanti bisa tahajud. Wasta'milni bi ahabbil a'mali ilaika. Dan pekerjakanlah aku. Maksudnya buatlah saya bisa beramal dengan amal-amal yang paling kau cintai. Lituqarribani ilaika zulfa, supaya engkau mendekatkan aku padamu dengan kedekatan yang sangat. Wa tub'idani an sakhatika bu'da, dan supaya engkau menjauhkan aku dari murkamu sejauh-jauhnya. As'aluka fatu'adini wa astaghfiruka fataghfiruli wa ad'uka fatastajibuli. Aku minta kepada engkau, maka kemudian engkau memberiku, dan aku minta ampun kepadamu, kemudian kau mengampuniku, dan aku berdoa
Kemudian engkau menjawab doaku. Waduh, panjang sekali ini ya. Jadi kalau kepingin pakai doa ini ya, mau dihafal sulit, ditulis saja, tempelkan di samping ranjang. Tapi kalau kita biasanya cuma Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tsumma qara ayatal kursi. Nuli maca sira ing ayat kursi. Wa amana rasulu lan ayat amana rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Dari akhir surat Baqarah ya. Ila akhiris surati tumeka maring akhir surat Baqarah. Setelah membaca ayat kursi, membaca amana rasul bima unzila ilaihi mir rabbika wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ini dua ayat terakhir dari surat Baqarah. Nah, kemudian wal ikhlas lan moco surat ikhlas. Bacalah surat ikhlas 3 kali. Ini kalau di dalam keterangan, dalam syarahnya suruh baca 3 kali. Al-ikhlas ini yang dimaksud adalah kulhu, bukan kul ya ayyuhal kafirun. Karena kul ya ayyuhal kafirun ini juga disebut sebagai surat al-ikhlas. Wal mu'awwidhataini lan maca qul a'udzu luru. Wa tabarakal mulka lan maca surat tabarak al mulka rupane surat al mulk. Nah, ini bukan hanya membacanya ini yang dianjurkan, tapi ada kaifiyah khusus. Ada amalan-amalan yang lebih seharusnya. Bagaimana kalau diterangkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini setelah membaca surat ayat kursi, kemudian amana rasulu bima unzila ilaihi rabbi wal mu'minun, ya, 2 akhir ayat dari surat Baqarah, Al-Ikhlas 3 kali, kemudian Al-Falaq dengan An-Nas. Kita meniup tangan, tapi tidak sampai keluar ludah ya. Kita tiupkan ke tangan, lalu kita usapkan ke kepala, wajah dan seluruh tubuh yang masih bisa dijangkau oleh telapak tangan kita. Ini tujuannya, kalau kata kawan-kawan ini mandi ayat. Tujuannya ini menjaga badan kita. Nah, pernah ada kawan ini memang pada waktu dakwah itu terlalu keras. Sebenarnya orangnya itu guyon, suka bergurau. Tapi ketika dakwah kemana itu, ini kalau mentarghib terlalu keras. Nah, ada seorang ustadz yang punya salah satu musola. Dia dakwah ke situ, pidatonya agak ngawur. Kejayaan umat ini bukan terletak pada murid yang banyak. Ustadznya tersinggung. Nah, suatu ketika kawan ini masuk ke tempat orang-orang yang di situ itu ada yang punya sihir, memang ada yang punya sihir. Ketika dia ini berdakwah, Masya Allah ada yang tersinggung. Akhirnya malam-malam kirim teluh dari jauh ya. Untungnya kawan kami ini baca ini, mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah ini ya. Katanya ketika dia ini tidur mimpi dilempari ular satu keranjang pas mengenai tubuhnya. Blek gitu. Jadi hati-hati ya. Kalau kita habis baca doa-doa mau tidur, biasanya mimpi-mimpi apa? Itu biasanya ru'yanya itu ru'yas shadiqah. Mimpi yang betulan. Bukan abghadhu ahlam, bukan kembang tidur, bukan. Jadi ada ular satu keranjang ini menimpa tubuhnya. Dan masing-masing ini siap menggigit.
sudah siaga untuk menggigit, untuk mematok. Ketika mematok, kata kawan kami ini, seperti ada perisai yang tidak terlihat. Tas, meledak gitu. Kepala ularnya meledak. Tas, tas, tas. Ada letusan seperti apa? Mercon kecil itu. Tak, tak, tak. Nah ini, ya. Kalau kita mimpi-mimpi yang kayak gitu, ada mimpi hewan-hewan yang jelek-jelek ini biasanya memang apa? Sihir itu datang biasanya. Kata salah satu dari orang yang pengalaman, ya. Mimpi ular yang jumlahnya seperti itu, ini biasanya sihir. Kalau ular ya cuma satu, biasanya mau dapat jodoh. Tapi kalau keluarga kami itu ya, ketika mau dapat jodoh itu ada 3 ular yang mengintip di balik jendela, kemudian dilempar sama abahnya. Lalu abah masuk kamar membawa kalajengking. Ya keluarga kami ya, loh Pak, tadi ular dilempar, masuk kok bawa kalajengking. Kalajengkingnya ditaruh di ranjang. Ya akhirnya ya ternyata memang datang kalajengking. Siapa kalajengking itu? Ya saya. dalam mimpinya kalajengking itu saya. Terbukti manjur, punya 6 anak. Itu. Terus mimpi apa? Dikejar monyet, itu biasanya sihir anjing ya. Atau celeng, babi hutan itu ya kena, biasanya itu ada sihir yang masuk. Nah, supaya terlepas dari sihir, ya ini membaca ayat-ayat yang seperti ini. Terus hati-hati juga, biasanya sihir itu bukan hanya menyerang dari jauh, tapi biasanya memasukkan media, dimasukkan dalam makanan atau apa ini ya. Hati-hati menerima makanan dari orang yang tidak dikenal itu, hati-hati. Makanan, minuman, biasanya medianya itu dimasukkan ke situ. Lalu nanti menyerang dari dalam. Nah, ini pengalaman dari apa? Cerita-cerita dari tetangga istri saya yang ada di daerah selatan sana itu. Memang dulu itu tempatnya di situ, tapi alhamdulillah ya, sekarang sudah sedikit demi sedikit itu sudah hilang. Jadi kalau ada tetangga dari keluarga istri saya itu yang ngasih makanan, orang itu terkenal sudah, terkenal ahli teluh. Ini langsung waspada semuanya. Jangan-jangan makanan ini ada apa-apanya. Nah, itu. Jadi ini dibaca. Nanti kalau mimpinya itu adalah ru'yah shadiqah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian juga membaca surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ittiba pada Rasul, ittiba pada Nabi kita. Wal yakhud lan becik ngalap ka ing sira annaumu apa turu wa anta hale utawi sira ala dzikrillahi iku ing atase zikir maring Allah Ta'ala halimaha luhur sapa Allah. Wa 'ala dhaharati lan ing ngatasi keadaan suci. Faman mongko utawi sapane wong fa'ala iku nglakoni sapa man dzalika ing mengkono-mengkono wis qiraatut doa, kemudian membaca ayat-ayat dan surat-surat yang telah disebut tadi, urija mongko diunggahno biruhihi opo ruhe ikiman ilal arsy maling arsy. Wa kutibalan dicatet sapa man musollian hale wong kang salat ila ayyastayqidha tumeka yen toba tangi sapa ikiman. Wah, siapa yang melakukan hal-hal tadi, maka ruhnya ini akan dibawa bertamasya ke arsy-Nya Allah. Ke situ ruhnya.
Jadi nanti bangunnya itu juga enak. Bangun untuk tahajud ini nggak males. Apalagi kalau membaca tasbih Fatimah, tambah enak lagi badannya. Dulu kan pernah ada riwayat cerita, Sayyidah Fatimah ini kan ningnya umat Islam sejagat. Bukan hanya putra kiai, tapi beliau putri Nabi, ratunya ning sedunia itu. Meskipun beliau ini putri dari orang yang termulia, tapi beliau tidak manja, tetap meladeni suami, menggiling roti sampai kedua tangan mulia beliau ini tidak lagi halus, sampai kapalan, ngapal sampai kasar gitu. Sayyidina Ali ini melihat istri tercinta seperti itu kasihan. Maklum, Sayyidina Ali ini adalah khulafaur rasyidin yang paling miskin dunia tapi paling kaya ilmu. Gak tega, ini putri Nabi tapi saya tidak bisa memberi yang banyak, tidak bisa memuliakan dalam segi materi. Akhirnya beliau mau minta ke Rasulullah, minta budak. Begitu sampai ke tempat Rasulullah, banyak tamu. Rasulullah melihat Sayyidina Ali masuk. Kemudian Sayyidina Ali mau minta ini nggak sampai hati. Aduh, nggak enak. Takutnya ada apa-apa. Langsung pulang. Langsung pulang. Terus ditanya oleh Rasulullah. Ketika bertemu lagi ditanya, ada apa kok anak? Minta Nabi, minta diberi pembantu, budak untuk putri engkau yang tercinta. Malah dimarahi. Dimarahi, akhirnya susah kembali ke rumah, dimarahi. Aduh, sampai di rumah cerita pada istrinya, kena marah. Ya sudah, kita harus bersabar. Ternyata setelah itu didatangi oleh Rasulullah, lalu diajarkan membaca tasbih. Jadi membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 34 kali, 100 jumlahnya. Ditiupkan ke tangan dan dibarengkan dengan surat dan ayat-ayat tadi. Ini bangun tidur itu Masya Allah ya. Memang langsung bangun tidur itu semangat. Nah, kalau kita tidak mengamalkan cara yang seperti ini, bangun tidur itu biasanya alarm sudah bunyi 2:30, tapi kita masih capek, tunggu 5 menit lagi, tidur lagi. Ternyata bukan hanya 5 menit kita tidur ya. Tarhim baru bangun. Ini sering kayak gini ya. Jadi itu sebenarnya ada setan. Ada setan yang mengikat kita pada waktu tidur. Kita tidur, kepala kita ini diikat oleh setan. Kemudian badan dan kaki juga. Ketika orang itu bangun, lalu mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, ini langsung satu ikatan ini lepas. Ketika dia bangkit untuk menuju tempat wudhu, maka 2 ikatan lepas. Dan ketika dia melakukan sholat, maka seluruh ikatan dari setan ini lepas. Maka pada waktu itu dia menjadi orang yang semangat dalam beribadah. Tapi kalau orang itu tidak bangun, dia tetap aja, tunggu 5 menit lagi lah. Ini setan langsung kencing di mata dan di telinga. Nah, ya lailutul, ya naumuzul, wahai malam, ya, jadilah kau malam yang panjang, wahai tidur, teruslah, jangan sampai berhenti tidurnya. Ya. Nah, bangun-bangun, waduh, sudah kesiangan. Akhirnya
di siang hari wajahnya tidak lagi bersinar. Wajahnya ini tidak kelihatan aura-aura orang ahli ibadah, itu tidak kelihatan. Nah, makanya santri-santri dengan orang-orang yang anak-anak yang tidak ahli ibadah itu ketahuan. Ada santri yang biasa ngaji, baik itu santri pondok pesantren atau santri langgaran, yang benar-benar menjalankan tata cara Islami, ketika bertemu dengan orang-orang yang bertemu orang-orang di luaran itu, orang itu bisa tahu ini bukan anak sembarangan, ini anak yang ahli ibadah, itu tahu. Ini santri, ini anak pesantren, tahu semuanya. Karena apa? Apa yang kita kerjakan itu memang membekas pada wajah dan menjadi kode etik. Sesama intel pasti tahu ini intel atau bukan, pasti tahu. Itu. Dan dia akan ditulis sebagai orang yang sholat sampai terbangun. Nah, makanya ini kemarin kita bilang naumul alim khairun min ibadatil jahil, ya. Tidurnya orang yang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Karena apa? Tidur ini kan sesuatu yang mubah, tapi orang alim bisa mengubah hal yang mubah menjadi ibadah. Nah, dia akan ditulis menjadi orang yang sholat sampai terbangun, padahal dia ngiler, mendengkur dengan keras. Nah, sementara orang yang bodoh, meskipun dia sholat, tapi dia tidak tahu tata caranya, syarat rukunnya, dan yang membatalkannya, maka sholatnya tidak bernilai. Nah, inilah ya. Orang alim ini yang benar-benar mengamalkan ilmunya, tidurnya saja sudah mengalahkan orang yang bodoh yang sedang sholat. Nah, ini bahkan tidurnya orang alim ini ditakuti oleh setan. Ada suatu riwayat hadis, ya, Nabi ini pergi ke masjid, lalu melihat ada setan itu cangkruk di luar masjid, ya, sedang ini manyun. Kemudian Nabi tanya, ya Nabi ya bisa melihat hal yang gaib memang. Ngapain kok manyun di depan masjid? Bukannya kamu mau gangguin orang sholat? Iya Nabi. Tapi bagaimana lagi? Itu ada yang tidur itu di masjidnya itu. Loh, kenapa kok takut sama orang yang tidur? Nah, ini yang tidur itu orang alim Nabi. Nanti kalau saya masuk melewati orang yang tidur ini, terus saya gangguin orang-orang yang kurang berilmu yang sedang sholat, dia bangun lalu mengingatkan, nah, supaya sholatnya ini diperbaiki, ya misi violet, misi gagal, bisa dimarahi iblis saya. Oh gitu. Jadi orang kalau alim, benar-benar alim, benar-benar mengamalkan ilmunya, ini ketika dilewati setan itu bisa bangun. Sementara kita malah kerasan. Dikeloni setan malah kerasan kalau kita ini. Memang belum sampai derajatnya yang seperti itu. Itu ulama ussahabah. Fa idza staiqadha mongko ing dalem nalikane wis tangi sapa sira. Farji mongko bali sapa sira ilama maring aktivitas. Arafta kang wis weruh sapa araftu kang wis ngenalno sapa ingsun ka ing sira awalan ing dalem kawitane. Wadawim lan nglanggengno sapa sira ala hadat tartibi ing atase iki urutan baqiyata umrika ing dalam sisa-sisa umur sira. Ketika kamu bangun, maka aktivitas yang sudah saya perkenalkan kepadamu ini lakukan berulang-ulang. Lakukan wis. Mulai dari kemarin itu ya, sholat subuh atau tahajudnya. Tahajud ini dari depan tadi itu kan bangun tengah malam, kemudian 2 rakaat tengah malam ini kanzun ya.
min kunuzil ibadah ya, min kunuzil birri. Nah, itu termasuk gudang kebaikan itu adalah 2 rakaat tengah malam. Itu lakukan semuanya ketika sudah bangun. Kemudian aktivitas sebelum sholat subuh, aktivitas setelah sholat subuh, kemudian aktivitas pagi sampai siang, dari siang sampai petang. Nah, ini lakukan semuanya secara kontinu. Fa'in syaqqat mongko lamun abot alaika ing atase sira al mudawamatu apa nglanggengi amalan. Fasbir mongko sabar sapa sira sabrul mariydi kelawan koyok sabare wong kang lara ala mararatid dawai ing atase pahite obat intidharon krana nunggu li syifai maring waras. Nah, kalau memang berat untuk istiqomah, memang menjalankan sunnah itu sebenarnya ringan sekali sebenarnya. Membaca ini sebelum tidur, kemudian melakukan ini, sebenarnya tidak berat-berat, masih berat jadi kuli bangunan. Kenapa kok malas? Ya karena memang kekuatan imannya yang tidak sama. Kalau kekuatan iman itu tinggi, sekecil apapun sunnah, itu adalah suatu yang paling berharga. Tapi kalau orang itu kekuatan imannya sedang drop, kayak kita ini, sebesar apapun kesunahan, itu seakan-akan tidak ada harganya. Ya, andaikan ada orang dikasih tahu sama kawannya, bro, kamu nganggur. Iya. Mau kerja enggak? Kerja di mana? Sana, ke Surabaya. Kerjaannya apa? Ngukuri dalan. Ngukuri dalan. 1 meter 1.000. 1 meter 100.000. Semangat ya. Enggak tahu ngukuri dalan itu apa. Menggaruk-garuk jalan. Bahasa Jawa. Ngukur itu menggaruk. Dia dibodohi kayak gitu semangat ya. Tapi kalau dibilangi, bro, rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar ini lebih baik daripada dunia seisinya. Kayak biasa. Jadi keterangan Rasulullah seperti itu masih dianggap fantasi, bukan dianggap sebagai fakta. Padahal itu fakta. Faktanya akan faktanya ini akan terbukti kapan? Kalau kita mati. Kullun nasi niyamun wa idza matu intabahu. Semua manusia ini sekarang itu seperti orang tidur. Kalau ketika dia ini sudah terbangun dari tidurnya, baru dia sadar. Oh, ada mobil mogok rupanya. Diseret ya. Baru ketika dia ini mati, maka dia ini seperti orang yang sadar. Dan memang sadar bahwa kehidupan di dunia ini kehidupan yang serba menipu ya. Wa tafakkar lan mikira sapa sira fi qasri umrika ing dalam cendeke umur sira. Dan pikirkanlah umurmu yang pendek. Wa in ishta lan lamun urip sapa sira masalan ing dalam umpamane mi'ata sanatin ing dalam 100 tahun fahiya mongko utawi mi'atu sanah qalilatun iku titik bil idhofati kelawan disandarno ila maqamika maring panggonan sira fid dari ing dalam umah al akhirati kang akhirat. Wahia utawi ad-darul akhirah abadul abadi iku selawase piro-piro
mongso kang lawas. Nah, kita disuruh berpikir oleh Imam Ghazali, suruh angen-angen kalau umur kita itu sebenarnya pendek. Mulai kita masih SD sampai sudah gede seperti sekarang ini, apa kerasa lama? Kayaknya baru kemarin kita menikah, baru kemarin kita balik. Kayaknya seperti itu. Padahal ya setiap detik, setiap waktu ya ini tidak kita rasakan, kita ini semakin mendekati kematian. Ya Allah, kenapa ya masih kurang kuat kita ini amalnya ya, karena memang imannya ini lemah ya. Kepercayaan terhadap akhirat itu memang lemah ya. Orang kalau hidup 100 tahun pun ya, ada orang itu sekarang hidup 100 tahun, insya Allah ya masih ada ya. Tapi kalau yang 1000 tahun itu cuma Nabi Khidir, ribuan tahun Nabi Khidir. Itu pun masih dianggap tidak ada apa-apanya dibanding kita hidup di akhirat nanti. Karena di dunia ini seberapapun lama kita hidup masih ada batasnya, masih ada matinya. Tapi kalau di akhirat tidak ada kematian sama sekali, hidup yang selama-lamanya. Kalau dibandingkan dengan itu, maka ya kehidupan di dunia ini ya tidak ada apa-apanya daripada di akhiratnya. Satu hari di sana, di akhirat ini, lamanya masa di situ sama dengan 1000 tahun di dunia. Masya Allah ya. Wa ta'ammal lan angen-angen sapa sira annaka ing sak temene sira kaifa iku hale kaya apa tatahammalu nyangga sapa sira al masyaqqata ing kesulitan wadzulla lan kehinaan fi qalabid dunya ing dalem golek dunia syahron ing dalem sak wulan au sanatan utawa setahun raja'a antastariha krana arab yen to istirahat sapa sira biha kelawan dunia isyrina ing dalem 20 sanatan apane tauni masalan kelawan umpamane fa kaifa mongko hale kaya apa la tatahammalu ora iso nyangga sapa sira zalika ing mengkono-mengkono al masyaqqah wadzul ayaman ing dalam pira-pira dina qala ila kang pira-pira dina titik roja al istirahati krana ngarep-ngarep istirahat abadal abadi ing dalem lawase pira-pira mangsa lawas. Coba angan-angan bagaimana kamu ini mampu ya untuk menanggung segala kesulitan dan kehinaan untuk mencari dunia selama 1 bulan atau selama 1 tahun dengan harapan kamu bisa pensiun, bisa istirahat dengan hasil jerih payahmu selama 20 tahun. Kenapa ini tidak diterapkan untuk akhirat? Maksudnya seperti itu. Di hari-hari yang dianggap sedikit dibandingkan dengan hari-hari akhirat yang sekarang ini, hari-hari sekarang ini kan sedikit dibanding hari akhirat. Bagaimana kita ini tidak sanggup untuk menanggung segala kesulitan. Misalkan ya, ada kesunahan, ini harus dikerjakan secara kontinu, secara istiqomah. Mau tidur, bangun tidur, kemudian mau makan, setelah makan doa-doanya jangan sampai lupa. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa di perjalanan. Ketika jalan naik, ketika jalan mendatar, ketika jalan turun, doa-doanya dipakai semuanya. Kemudian mau masuk ke suatu tempat yang berbahaya, ada doa khusus. Ini kan semuanya sunnah-sunnah Rasulullah, sunnah-sunnah Nabawiyah. Kenapa kita tidak mau ribet? Ya.
Padahal ini urusannya nanti kita bisa pensiun selama-lamanya di akhirat. Kalau kita mau menabung dunia selama 1 bulan, kita perbanyak dunia supaya bisa pensiun selama 20 tahun saja kok kita mampu untuk menanggung segala kesulitan, kenapa yang untuk akhirat kok tidak? Ya kembali lagi karena apa? Karena masalah kekuatan iman. Ya. Kalau kuat iman kita, maka segala ibadah ini akan semakin meningkat. Ya. Kalau lemah iman kita, maka tandanya adalah ibadah kita juga lemah. Amalan-amalan sunnah itu juga lemah. Nah, itu. Wala tutawil lan ojo ndawakno sapa sira amalaka ing angen-angen sira. Fayathqula mongko sebabe abot alaika ing ngatasé sira amaluka apa amal sira. Angan-angan ya, atau cita-cita dunia itu jangan terlalu muluk-muluk, jangan terlalu panjang ya. Nanti apa? Menyebabkan amalnya ini berat. Kita akan punya angan-angan, kita punya cita-cita menggapai dunia ya. Di umur sekian ya, saya harus punya ini, kemudian saya cita-cita punya ini itu, cita-cita yang seperti ini. Sementara umur kita akan terbatas. Kalau kita hanya banyak melamun, banyak berandai-andai, ya nanti amalnya tidak akan banyak. Ya. Guru kami itu mencontohkan seperti ini. Ada orang memegang telur ayam 1. Dia ini terlalu banyak mikir rencana ini. Saya pegang telur 1. Ini mau saya taruh di penetasan telur. Nanti kalau lahir, kalau menetas, ayamnya kok ayam betina, ya nanti kan bisa bertelur lagi. Telurnya tidak mungkin 1. Minimal 7 ya, atau 10 telur. Nanti 10 telur itu saya tetaskan semuanya, ayam saya banyak. Setelah itu ganti, saya jual menjadi kambing. Setelah itu kambing saya kawinkan, lalu beranak, saya punya kambing 2, kemudian kawin sendiri, punya banyak kambing, kemudian ganti kambing saya jual, saya mau ternak sapi. Angen-angen saja. Cuma ngelamun saja. Sementara telurnya masih ada di tangan sudah mikir sapi. Itu manusia. Oh, belum tentu ini menjadi ayam kok sudah sapi yang diinginkan. Nah, ini kan apa? Ini manusia itu terlalu begitu ya, terlalu banyak cita-cita ya. Terlalu banyak lamunan ya. Jangan sampai seperti itu. Wa qad qarubalan teman-teman wis cedek al mautu apa kematian. Angan-angan setinggi langit, sementara kematian ini sudah mendekat. Nah, wa qul lan ngucap sapa sira fi nafsika ing dalam awak dhewe ne sira. Anna halikaya apa atahammalu nyangga sapa ingsun al masyaqqata ing kepayahan al yauma ing dalam dina iki. Atau ini sak temene ingsun atahammalu iku nyangga sapa ingsun al masyaqqata ing kepayahan al yauma ing dalam dina iki. Fala'alli mongko menawa-menawa ingsun amutu iku mati sapa ingsun al-lailata ing dalem bengi iki. Di siang hari ucapkanlah untuk dirimu, ndak apa-apa wis.
saya merasa berat melakukan amal-amal ini, tetap saya paksa diri saya. Amal-amalan sunnah saya istiqomahkan. Mungkin nanti malam saya sudah tiada. Ya. Wa asbiru lan sabar sapa ingsun al-lailata ing dalem bengi iki fala ali mongko menawa ingsun amutu iku mati sapa ingsun hodan ing dalem besok. Dan malam ini saya sabar, saya lakukan seluruh sunnah-sunnah nabawiyah supaya pahala saya banyak. Siapa tahu ini malam terakhir di kehidupan saya, besok saya telah tiada. Fa innal mauta karena sak temeni kematian la yahjumu iku ora nyerang apa al maut fi waqtin ing dalam waktu makhsusin kang dikhususno, wa halin lan ing dalam keadaan makhsusin kang dikhususno, wa sinnin lan umur makhsusin kang dikhususno. Fala buddha mongko ora kena ora min hujumihi saking serangane iki al maut. Fal isti'dadu mongko utawi persiapan lahu maring maut aula iku luwih utama minal isti'dadi timbang saking persiapan lidunya krana dunya. Wa anta hale utawi sira ta'alamu iku weruh sapa sira annaka ing sak temene sira la tabqa iku ora tetep sapa sira fiya ing dalam dunia illa muddatan kecuali ing dalam mangsa ya siratan kang sedilu. Nah, maka ucapkanlah tadi di dalam dirimu, karena apa? Kematian ini kan bisa datang kapan saja bisa datang. Tidak ada waktu khusus untuk mati. Tidak ada keadaan khusus yang mati itu datang, dan tidak ada umur khusus untuk mati. Maksudnya seperti ini. Mati bisa datang kapan saja, di mana saja, dan pada siapa saja. Orang yang kelihatannya sehat, jangan tertipu dengan kesehatannya. Karena orang mati itu tidak harus sakit. Orang yang masih usia muda, jangan sampai lengah. Jangan sampai kendor dalam mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Karena orang mati itu tidak harus tua. Dan orang yang orang yang masih orang yang sakit ini juga belum tentu dia mati. Kadang-kadang sakitnya masih panjang. Jadi kematian bisa datang kapan saja. Maka persiapan untuk kehidupan setelah mati itu lebih baik daripada mempersiapkan kehidupan di dunia. Sementara kau tahu bahwa dirimu tidak akan selamanya, tidak akan tinggal di dunia kecuali dalam masa-masa yang tidak lama. Wala'allahu lam yabqa min ajalika illa yaumun wahidun au nafasun wahidun. Dan mungkin saja ajalmu ini hanya tinggal 1 hari atau 1 kali nafas. Faqaddir mongko ngira-ngirakno sapa sira hadza ing iki fi qalbika ing dalam ati sira kulla yaumin ing dalam saben-saben dina. Maka perkirakan itu setiap hari dalam hatimu ya. Karena sudah malam ya sudah capek ini, sudah banyak yang dibaca, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.